Oh ya, ulang-ulang kalau gitu. Ayo Nang. Ayo Nang, kan kamu Ayo, yang mulai. Nang. Halo pemirsa gitu. Halo teman-teman, aku Sabet, staf Perkantas. Sehari-harinya melakukan pelayanan konseling di Perkantas. Sama aku juga, aku Oni, sebagai konselor di Perkantas, tentu sebagai staf Perkantas. Sehari-harinya melakukan pelayanan konseling di Perkantas Jakarta. Salam kenal. Salam kenal. Oni, Sedekat apa? sedekat itu kali ya. Sedekat. Kayak gimana tuh sedekat itu? Ani, gitu. Sabet dulu deh. Sedekat apa ya? Ya kayak persahabatan ini ya. Tapi lebih kepada kayaknya lebih dari sekedar sahabat gitu ya. Jadi bisa dibilang sahabat rasa saudara gitu kali ya, persahabatan ini gitu. Cocok? Mau dibantah? Kalau digambarkan mungkin yang baru saja terfikir itu kita mempunyai irisan yang ketemu tetapi tetap independen, asik ya gitu. Jadi kita tetap dua pribadi yang independen tapi ada bagian-bagian yang beririsan yang mengikat. Kalau tadi Sabet bilang persaudaraan, ya kira-kira itu dia. Kalau di awal-awal, menurutku nih ya, di awal-awal memulai relasi, persahabatan, irisan itu penting banget. Karena kita perlu mempunyai kesamaan, familiaritas, adanya kesamaan yang emang kita butuh konteks untuk berelasi gitu. Cuman kalau emang hanya di irisan itu, aku pikir ya itu hanya tidak akan memasuki apa yang disebut dengan persahabatan kali ya, tetapi hanya unsur mempunyai kepentingan yang sama, mempunyai kesamaan, mempunyai mungkin tujuan yang sama atau hal-hal yang mirip di dalam diri gitu. Jadi ya kalau ditanya seberapa penting untuk menginisiasi persahabatan, itu penting banget. Kita perlu mencari hal-hal yang sama mungkin dulu, mulai menyukai apa yang ternyata ada ini ya gitu. Ya setuju. Nggak mungkin kan kita berteman, awalnya kan pasti berteman ya gitu ya. Nggak mungkin kan berteman terus lanjut menjadi sahabat tuh kalau kita nggak merasa matching dengan orang itu gitu kali ya, ngomongnya ya, nggak merasa matching. Nah hanya saja kan memang tidak selalu hal-hal yang kemudian kita matching itu aja yang menjadi dasar kenapa kemudian kita mengembangkan persahabatan kan, sebenarnya kan begitu. Ya mungkin kalau kayak kami kan kesamaannya waktu berelasi itu kan awalnya sama-sama staf Perkantas di daerah masing-masing begitu kan. Sebelumnya kan Oni di Palembang gitu ya, terus aku di Jakarta, terus sama-sama ngerjain pelayanan siswa gitu. Udah kenal dari 2015 ya sebenarnya, tapi kan setelah itu nggak ada interaksi lebih lanjut selain misalnya ketemu kalau ada acara-acara Perkantas aja gitu. Tapi itu kan juga nggak banyak gitu. Tahu-tahu ketemu lagi 2017 di kampus ya waktu sekolah tanpa saling tahu sebenarnya. Nah mulai dari situ kita mulai masuk sekolah sini juga gitu kan. Nah lalu ya sebenarnya banyak kesempatan bisa berinteraksi. Pertamanya tentu ya berinteraksi dulu ya dari kelas-kelas yang diikuti di kampus ya sebenarnya begitu ya. Lalu kemudian mulai menemukan ada hal-hal yang unik menarik dari orang ini nih ternyata nih gitu. Pertemanan berlanjut gitu. Apa ya? Kalau dibilang langsung sih enggak ya. Kalau diingat-ingat sih sebenarnya
pertemanan kita sebenarnya sama aja dengan pertemanan dengan teman-teman yang lain, teman-teman seangkatan pada waktu itu begitu ya. Khususnya yang satu jurusan begitu sebenarnya sama aja gitu. Kita berteman gitu. Tetapi memang kan ada beberapa orang ya waktu itu ya kita ya yang lebih punya banyak waktu untuk bersama, karena misalnya selesai kelas kita nggak langsung balik, tapi misalnya kita ngadem dulu di kampus gitu ya, terus kemudian ngerjain tugas bareng gitu. Nah interaksi itu kan jadi makin banyak gitu, nggak hanya di ruang-ruang kelas begitu ya. Nah tapi dengan Oni memang lebih banyak lagi begitu, dalam pengertian lebih banyak lagi tuh waktu itu sih yang aku ingat-ingat ya, kalau lagi break kuliah dalam rentang waktu yang panjang gitu, karena dia di asrama terus aku nggak di asrama, itu butuh tempat untuk meletakkan kepala istirahat siang gitu kan ya, aku pergi ke kamarnya. Nah di kamar tuh kan ada banyak interaksi yang terjadi ya sebenarnya sama teman kamar yang satunya juga kan, kita deket kan sebenarnya sampai sekarang kan begitu ya. Nah balik lagi ya itu, maksudnya kesempatan-kesempatan begitu tuh yang kemudian jadi membuat pertemanan ini berkembang secara natural sebenarnya begitu. Jadi kalau dibilang apakah kita mengupayakan gitu sampai dari awal mengupayakan supaya ini kemudian berkembang jadi sahabat, juga sebenarnya enggak gitu. Tapi ini terjadi secara natural dengan intensitas waktu yang banyak, bisa dibilang banyak begitu ya, sejak di kampus begitu ya. Bayangin aja ya, kuliah Senin sampai Jumat gitu ya, ketemunya lo lagi gitu, itu kan banyak ya waktunya ya begitu. Jadi setelah itu masih berinteraksi begitu, senasib sepenanggungan gitu, mengerjakan banyak tugas-tugas sampai larut malam juga bersama, entah itu di perpus atau di ruang-ruang lain di kampus. Itu kesempatan sebenarnya untuk mengembangkan relasi gitu. Gue ngerti sih pertanyaan lu gitu. Maksudnya yaitu kita berinteraksi dengan banyak orang. Kalau dari jawaban lu kan seolah-olah poinnya interaksi yang banyak gitu. Padahal kan kita sebenarnya selain kita dengan yang lain interaksi juga banyak banget. Gitu, maksudnya kita bukannya nggak berteman secara pribadi, kita tetap berinteraksi dengan yang lain. Tapi apa yang membuat ini menjadi berbeda, itu mungkin pertanyaannya ya. Gitu. Yang kalau dari aku sih memang keunikan interaksinya berarti. Gitu, keunikan interaksinya dan apa yang terjadi di sana. Kalau interaksi dengan luar banyak waktu, belajar bareng, ngerjain tugas, mungkin main bareng gitu. Kita pernah main bareng dengan banyak orang gitu kan sampai sehari-harian, tapi ya itu sampai di sana. Interaksinya sih banyak banget, tapi ada hal-hal yang nggak terjadi di dalam interaksi itu kayak gitu. Misalnya kalau dari gue sih ngelihatnya, misalkan kita itu di dalam interaksi kita itu kita lebih banyak membicarakan diri kali ya. Ya. Itu salah satu hal yang aku nikmati sih dari percakapan-percakapan kita gitu, banyak. Jadi bukannya ngejulitin gitu, bukannya sibuk membicarakan sesuatu di luar diri, tapi banyak hal kita membicarakan apa yang ada di dalam diri kita gitu. Termasuk ya itu hal-hal yang konyol juga, hal-hal yang menjadi mimpi, hal-hal yang menjadi ketakutan, hal-hal yang kita bikin ya macam-macam. Jadi itu kali ya, kalau dari aku sepertinya itu konten interaksinya. Wah, itu susah tuh. Iya, kalau dari aku sih maksudnya menemukan diri ternyata susah percaya sebenarnya sama orang. Jadi orang yang nggak gampang percaya, butuh observasi yang banyak, melihat ini orang bisa dipercaya apa enggak ya gitu. Kita bukan kita, tapi saya gitu, saya lebih tipikal orang seperti itu. Nah, bertemu dengan Sabet itu anehnya dia kelihatannya orangnya gampang percaya gitu. Menurutku ya, dia bisa cerita semuanya gitu. Padahal kadang aku don't care sama cerita-ceritanya. Tapi dia bisa cerita semuanya, dan nah itu tanpa sadar membuat aku merasa, oh dia percaya sama aku nih.
gitu. Jadi kamu juga kayaknya orang yang bisa dipercaya deh. Gitu. Jadi ada keterbukaan dia itu membuat aku juga merasa secure, merasa oh ini orang yang aman kelihatannya ya gitu. Gitu kan? Iya, iya. Iya sih, kalau aku sih nggak merasa punya kesulitan yang berarti ya untuk membuka diri kepada orang lain ya gitu. Walaupun ya tadi benar seperti yang apa ditanyakan begitu ya. Kalau orang itu sudah pernah apa namanya merusak kepercayaan, nah itu lain ceritanya gitu. Tapi kalau di awal-awal sebenarnya bisa dimasukkan kategori sebenarnya aku gampang cerita memang gitu. Emang anaknya apa juga bisa diceritain gitu ya. Bisa dari A sampai Z balik lagi ke A juga oke aja gitu, bisa cerita gitu. Dan apa namanya? Ya sambil mengingat-ingat masa lalu nih ya gitu ya. Maksudnya kalau cerita itu kan kadang-kadang kan ya nggak tahu ya, aku sih gitu ya, memperhatikan apa namanya? Gestur lawan bicara gitu ya. Kalau dia boring dengan ceritaku atau dia nggak tertarik sebenarnya gitu kan bisa kelihatan gitu kan ya. Nah tapi kayaknya iya benar. Kayaknya aku juga ya, lo mau boring mau enggak gitu, gue cerita aja gitu karena emang cuman mau cerita gitu, nggak ada maksud apa-apa juga dibalik dengan cerita itu, karena emang suka aja cerita gitu sih. Nggak merasa tertolak gitu? Enggak sih. Enggak sih.